Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di SKPI RS2 SRWE. Hari ini kita akan membahas mengenai DHCP versi 4. Jadi yang namanya DHCP digunakan untuk menyediakan pool IP kepada user atau komputer yang dia masuk ke suatu jaringan sehingga komputer tersebut tidak perlu mencari IP dia sendiri. Jadi dia tidak tahu alamatnya. Jadi dengan adanya DHCP ini dia bisa mendapatkan IP dari server. Tapi kalau secara konfigurasi sebenarnya sangat mudah karena nanti di secara sistemnya DHCP client dia akan minta ke server, kemudian DHCP akan menawarkan alamat yang dia ada, ya. Setelah dia ada, dia akan menerima requestnya, barulah dapat IP-nya. Ini secara logika. Memang kalau DHCP ini sebenarnya hal yang sangat mudah sekali, cuma nanti kita mencoba konfigurasinya dari sisi routernya, bukan dari server. Kalau server kan kita sudah biasa. Nah, kenapa kita pakai router untuk pooling DHCP? Karena lebih mudah dan satu paket. Ya. Jadi memang dia sudah punya fitur sekalian untuk DHCP-nya. Dan konfigurasinya sangat mudah, cukup mendefinisikan DHCP pool, nama poolnya apa, ya. Kemudian kalian settingkan saja IP mana yang direject, IP mana yang nggak boleh, ya. Kemudian jaringannya apa, ya. Dia pakai alamat address, bukan pakai alamat IP, ya. Default routingnya kemana, DNS-nya apa, domain name-nya apa, selesai. Simple sekali, ya. Nah, kalau pingin kita melakukan pengecekan, bisa memakai show running config atau nanti dari komputernya sendiri, dia bisa otomatis mendapatkan IP-nya. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke packet tracer activity-nya untuk kita coba langsung gimana caranya kita bermain-main dengan DHCP versi 4 di routernya ya paket 72.10. Oke, biarkan dia loading dulu. Nah, ketika dia sudah selesai loading, dia seperti ini. Jadi kita disuruh meminta untuk membuat sebuah router ini dan ini. Ada 3 router di sini sebagai DHCP-nya. Ya, yang pertama kita lakukan adalah di R2 sini kita diminta untuk mereject enable config T, diminta untuk mengekskluskan atau memisahkan jaringan 10.1 dan 10.10 dari DHCP. IP DHCP excluded address 192.168.10.1 192.168.10.10. Ya, nanti secara otomatis dia akan menghindari jaringan di 10 pertama ya dari 10.1 sampai 10.10. Jadi alamat IP itu tidak bisa dipakai. Kita excludekan. Kemudian kita bikin DHCP pool di R2 untuk LAN R1. Masuk ke config ya IP DHCP pool. Hati-hati dengan teksnya. Sangat sensitif. Besar kecilnya ya, kapitalnya. Kemudian masukin ini sudah masuk DHCP mode ya. Masukin network 192.168.10.0.255.255.255.255.0. Nanti di DHCP ini alamat lebih dari 11 yang bisa dipakai. Di bawah 10 dan 10 juga tidak bisa dipakai. Kita show default routingnya itu dia mengarah ke dirinya sendiri. Ke 10.1. Biasanya alamat-alamat ini biasanya sudah direservasi ke sistem. Jadi agar tidak bisa diotak-atik. Kemudian DNS servernya ditembakkan ke 20.254.
Kalau sudah, kita bikin R3 ya. Masukin ini exit dulu enggak apa-apa. Sekali masuk IP DHCP pool R3 LAN. Networknya lihat di tabel R3. Tadi kan R1 kan dia 10, kalau R3 berarti dia 30. 192, 168, T30, T0, 255, 255, 255, T0. Ya, kalau benarnya nambah. Default routingnya, default router atau default pun boleh. 192, 168, T30, T1. DNS-nya sama atau lihat di tabel saja. DNS ini ya. DNS-nya ini. Oke. DNS server masih sama. Oke. Sudah 50% selesai kan, simpel sekali. Kemudian membuat relay. Kita masuk ke R1. Enable config T. Masuk ke interface G00. IP helper 10.1.1.2. Ya, kemudian masukkan juga ya, configure the helper address for the LAN interface on R3. Helpernya kita cari dulu apakah sama ya. Kalau R1 tadi adalah 10.1.1.2 ya. Ini sama ini. Karena R3 dia 10.2.2.1 berarti helpernya adalah 10.2.2.2 ini. Jangan sampai salah loh ya, bukan ini tapi yang bawahnya ya. Helpernya enable config T inter G00 IP helper 10.2.2.2 ya. Ini kalau benar nambah lagi sekarang 59% ya. Kalau salah berarti dia nggak nambah. Kalau mau hapus tinggal ulangi tambah no di depannya. No. Sekarang konfigurasikan host PC1 dan PC2 untuk mengambil IP dari DHCP server. Ya, ini masih static. Buka PC1, masuknya ke IP configuration DHCP. Tunggu dulu sampai dia prosesnya selesai. Kalau sudah selesai nanti akan muncul DHCP dari sistemnya ya 10.11. Karena 10.10 tadi diblok makanya 10.11. Gateway-nya sudah benar, DNS-nya juga sudah benar. 72%. PC2 juga sama, diklik DHCP, tunggu sampai dia selesai proses. 30.2, 31.254 sudah benar ya. Berikutnya adalah konfigurasi router sebagai DHCP klien seperti PC ya. Seperti PC, router interface juga bisa mengambil IP. Router 2 perlu dikonfigurasikan untuk mendapatkan IP dari ISP. Masuk ke R2, masuk ke interface G01, kemudian ambil addressnya, IP address DHCP, no shutdown. Kalau sudah di fast forward, kemudian menggunakan show IP in brief untuk melihat IP-nya dari DHCP-nya tadi ya. Show IP in brief.
Gig01 dia DHCP. Ya, ini secara otomatis. Kemudian untuk memeriksa bindingnya, ya, SH IP DHCP bind. Ini yang dikonfigurasikan ya, perangkat-perangkat yang sudah terdaftar di dalam sistemnya. Kemudian verifikasi PC1 dan PC2. Nah, sudah sukses. Berarti sekarang jaringan ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain melalui DHCP. Ya, konfigurasinya sangat simpel dan tidak muluk-muluk. Ya, jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.